Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Rida Tijana. Saya dari kelas 12 BDP 3. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai KD ke-17 pelajaran administrasi transaksi. Nah, KD ke-17 itu yaitu mengenai evaluasi penjualan. Nah, pengertian dari evaluasi penjualan adalah suatu usaha untuk mengetahui sejak mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Evaluasi ini sangat dibutuhkan dalam berbagai kehidupan manusia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas baik dalam lingkup individu, kelompok maupun lingkungan kerja. Nah, ada beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi. Yang pertama, tingkat kemajuan. Yang kedua, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, hal-hal yang harus dilakukan di masa yang akan mendatang. Selain itu, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil penjualan ada 4. Yang pertama, membuat standar kerja. Yang kedua, mencatat hasil kerja yang real. Yang ketiga, mengadakan evaluasi atau perbandingan hasil kerja dengan standarnya. Dan yang keempat, mengambil tindakan yang harus diperlukan. Nah, sekarang ada tujuan evaluasi hasil penjualan. Tujuan evaluasi hasil penjualan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Dan yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Nah, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan selama periode tertentu. Nah, yang terakhir, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya serta membayar beban bunga atas utang-utang pada tepat waktunya. Selain itu, ada juga analisis evaluasi kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis berdasarkan tekniknya menurut Jumingan 2006. Analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Teknik analisis ini dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi. Teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang terakhir, analisis presentasi per komponen atau komponense. Teknik analisis ini untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Nah, yang terakhir, menganalisis evaluasi hasil penjualan. Menganalisis evaluasi hasil penjualan ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, faktor ekstern, merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor intern yang berasal dari dalam perusahaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penjualan. Faktor ini mencakup persediaan barang, prosedur dalam pemberian piutang, komisi penjualan yang diberikan kegiatan salesman dan kegiatan sales promotion.
Yang kedua, faktor ekstrem, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan, di mana perusahaan harus mampu mengatasi atau menghadapi langkah-langkah yang tepat. Dengan demikian, tanggapan mengenai faktor dari luar perusahaan dapat ditanggapi oleh karyawan. Faktor itu meliputi perubahan selera konsumen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.